Oke, selamat siang Bolo. Oke, selamat siang. Ini unit yang ke 1 2. Unit yang keempat Bolo. Untuk siang ini ya, ini unit yang keempat. Untuk Vario 150 dengan permasalahan kemarin sudah tak coba. Ketika konsumen bilang ada berbet ketika dingin, dan kemarin saya coba tidak bermasalah. Namun ini Bolo, sudah saya coba, baru ketemu berbetnya itu intinya di RPM atau di kilometer 30. Ketika kilometer 30 itu ada dedet. Ketika gas ditarik lebih tinggi itu berbetnya hilang, tetapi untuk top speednya itu agak loyo sekali Bolo, sangat loyo. Bahkan untuk mencapai di angka 90 km per jam itu butuh trek sangat panjang dan lama sekali. Unit Vario 150 ini keterangan konsumen secara real ya, katanya itu intinya sudah habis banyak lah intinya untuk perbaikan, namun untuk penyakitnya tak kunjung sembuh atau masih tetap sama. Nah ini di tempat saya, makanya tak suruh bawa ke tempat saya, tujuannya untuk dilakukan sebuah analisa. Yang pertama test drive untuk mengetahui karakter, kemudian troublingnya atau penyakitnya itu seperti apa. Apakah berbet di RPM bawah, menengah, atau atas. Nah seperti itu. Masalahnya kemarin itu saya coba tidak ketemu ya untuk berbetnya, tetapi ketika di scanner indikasi awal itu di bagian TPS memang mengalami kerusakan. Di bagian TPS memang sudah dilakukan penggantian. Namun untuk bagian injektor seperti full pump dan kompresi itu belum sepenuhnya saya tangani seperti itu. Sekaligus mencari titik permasalahannya, titik trouble-nya itu di bagian apa. Intinya untuk mengetahui karakter berbet itu kan banyak faktor, bisa dari cok busi, bisa dari sensor TPS, bisa dari misalkan tekanan injektor, bisa juga dari full pump, bisa juga dari businya, bisa juga dari sensor ECT, sensor O2. Unit Vario 150. Nah ini mas, monitoring jenengan, tekanan full pump sudah tak cek. Tekanan full pump mas masih di angka standar ya mas, 40 PSI, kemudian lock itu bagus mas. Terus DTC dulu mas, DTC 1 aman. Kalau kemarin ada DTC 2 atau sejarah di TPS ya, aman mas. Berarti untuk TPS nya aman, kan kemarin harus ganti tuh mas. Berarti tinggal melihat di output sensor O2 mas. Intinya sudah tidak ada DTC tapi tetap berbet. Kita jelaskan sekali lagi mengenai sistem injeksi atau motor injeksi yang perlu jenengan pahami. Itu pertama di bagian debit injektor. Nah ini di bagian debit injektor ini wajib dipahami mas. Ketika RPM idle atau langsam ya, RPM idle atau langsam di 1500, debit injektor itu wajib di angka 2,4 sampai 2,7. Sedangkan ini di angka 1, di bawah 2,4, yang artinya terlalu irit. Terlalu irit mas berarti. Kalau ini terlalu irit berarti sensor O2 tinggi mas. Nah sensor O2 tinggi outputnya 1 lebih, kemudian kadang turun secara drastis. Nah 78 terus tinggi, berarti ada kebocoran pada kompresi. Klep sama piston dicek nanti mas. Nah itu ya. Nah jadi kebalikan ketika kompresi bocor toh, ketika kompresi klep atau piston bocor itu kebalikan dari injektor yang lemah. Kalau injektor lemah debit BPM malah meningkat, tapi kalau kompresi bocor debit BPM itu malah dikurangi. Intinya ECU memberikan sinyal kepada injektor ini, ECU ya memberikan sinyal kepada injektor untuk mengurangi debit BPM ketika terjadi kebocoran kompresi yang dikirim dari sensor O2. Sensor O2 outputnya membaca kelembapan, kemudian dikirim ke ECU. ECU
mengirim sinyal ke injektor untuk mengurangi debit BBM. Oke, lanjut ke unit vario yang agak aneh penyakitnya. Kalau dingin kadang berebet, terus panas hilang, kadang panas juga berebet, dingin hilang, intinya ripple untuk penyakit berebetnya. Nah, ini ketika tadi dicek pakai data sistem FI, itu ada indikasi bahwa injektor itu menyemburkan lebih sedikit daripada standarnya. Kemudian sensor O2 itu nilainya tinggi. Kalau sensor O2 nilainya tinggi, kemudian debit injektornya itu nilainya di bawah standar, itu ada indikasi bahwa terjadi kebocoran kompresi, baik di bagian piston misalkan, atau di bagian klep. Nah, ini untuk pengecekan dulu kebocoran kompresi di bagian klep. Caranya yaitu dengan cara knock on as dalam kondisi free atau top ya, TMA, top mati atas. Jangan siram BBM dari sini, kemudian dilihat dari sini nyembur atau enggak. Kasih BBM dari sini, kemudian semprot pakai kompresor. Di bagian klep X ada kebocoran kompresi. Ketika terjadi kebocoran kompresi bagian X, sensor O2 membacanya terlalu lembab, kemudian outputnya itu di atas standar nilainya. Otomatis ketika nilai output di atas standar, sensor O2 memberikan sinyal ke ECM atau ECU untuk memerintahkan injektor menyemburkan BBM lebih sedikit, makanya berbet. Terus pengecekan bagian clap in. Kalau tadi clap X, sekarang clap in. Knock on as kondisi free, pengecekan di bagian clap in. Itu mas, masalah kebocoran kompresi unit jenengan. Makanya berbet kadang enggak, kadang berbet kadang enggak gitu. Kondisi free loh mas, free itu ya posisi TMA, klep menutup secara sempurna seharusnya. Nah, berhubung jenengan bocor toh, in dan X berpengaruh mas ke sensor O2 pembacaannya. Jadi ketika nilai outputnya berbeda, ECU memerintahkan debit injektor itu lebih sedikit ketika terjadi kebocoran kompresi. Berbeda halnya ketika terjadi tekanan full pump yang rendah atau menurun. Tes kompresi klep ini sudah tak skor mas, klep jenengan tak skor, terus tak sesuaikan. Masalahnya kemarin toh bagian in di video yang pas malam itu, bagian in toh klep jenengan itu bocor parah. Nah, ini tes kebocoran kompresi dulu, cek dulu yang in ya mas, kondisi tertutup tanpa knock on as dulu. Wajib seperti ini mas, yang namanya ngecek kompresi itu wajib seperti ini mas. Kompresi klep aman ya mas, dua-duanya wis
nggak bocor lagi. Tinggal rakit, terus test drive, terus analisa data sistem FI. Ngapunten Mas, test drive biasanya 1-2 hari Mas untuk meyakinkan bahwa unit ini benar-benar ready. Klepe wis aman jenengan. Tinggal rakit, pasang, terus test drive, analisa lagi data sistem FI. Memakan waktu antara 1-2 hari. Ketika semua sudah ready, jenengan tak kabari. Intinya saya tidak mau ketika unit belum benar-benar ready saya kasihkan jenengan, takutnya malahan trouble atau masalah, kan tidak enak. Kadang Mas sudah tak test drive, misalkan tak analisa dan sebagainya, kadang memang apesial Mas, ya kadang trouble. Intinya tak kerjakan secara maksimal, tak analisa, terus test drive dan lain sebagainya. Kalau memang sudah ready ya tak kabari jenengan. Lanjut ke pemasangan water pump ya Mas. Misalkan pelepasan water pump tanpa lepas rangka, itu untuk pemasangannya mudah sebenarnya Mas. Di bagian sini Mas, lanjut ke vario 10 ya. Nah ini perhatikan Mas, di sini ada tanda titik. Tanda titik ini yang artinya bahwa pen ini Mas, pen ini harus sejajar dengan tanda titik ini. Kemudian di bagian sini harus posisi top boleh atau posisi overlap boleh. Yang penting ini paling penting Mas, tanda titik ini harus sejajar dengan pen ini Mas, seperti ini. Iya. Nah, terus sudah tinggal masukkan. Jadi nggak usah takut ini sombal atau rusak atau tidak masuk. Kebetulan ini kan lepas rangka toh. Biasanya kan kendala yang nggak lepas rangka, pemasangannya biasanya bingung. Nggak usah dikasih lem Mas, kalau dikasih lem toh takutnya di bagian bawah sini ini tertutup lubangnya. Karena o-ring ini kan masih fungsi ini. Nah ini kan lubangnya kalau dilem Mas bisa tersumbat. Kalau tersumbat water pump rusak, airnya masuk. Itu tenaga dalam letak. Oke bolo untuk unit Vario 150 yang sebelumnya ketika mesin dingin maupun panas itu ada gejala berbet. Nah ini pada tahap atau dalam tahap uji test drive Mas, tak test drive dulu, kemudian nanti dilihat perbedaannya, kemudian dilihat angka speedonya untuk naiknya itu terjadi secara responsif atau tidak. Kalau kemarin kan untuk 80 aja berat sekali. Nah ini tak coba jalan. Oke, untuk cek responsif. Oke Mas, wis mantep Mas. Oke bro, intinya test drive ini untuk mengetahui yang pertama, sirkulasi radiator wajib dicek atau dilakukan test drive ketika melakukan pembongkaran sebuah unit yang menggunakan sistem radiator. Nah ini Mas, untuk unitnya jenengan silahkan dilihat nanti di jarum speedo apakah pergerakannya itu sangat responsif atau tidak. Kalau kemarin 80 aja ngos-ngosan Mas, gas mentok. Nah ini dilihat nanti. Yang saya harapkan mudah-mudahan motor ini sembuh Mas, bisa buat antar anak sekolah, kemudian bisa buat usaha, jualan lain sebagainya. Oke, lanjut ke jalur utara aja bolo, los. Oke.
cocok banget mas, responsif banget mas, beda sebelum saya tangani kemarin dan setelah saya tangani hari ini. Oke. Oke, sementara seperti ini dulu. Kemudian pengecekan di bagian sirkulasi radiator, kemudian apakah ada kebocoran kompresi. Oke bolo, ngos-ngosan nanti ambekane. Kecetit kalau ya Gusti. Oke. Kemudian pengecekan di bagian sirkulasi radiator, kemudian apakah ada atau terjadi kebocoran oli baik dari perpak packing atau seal lain sebagainya ya. Untuk akselerasi jos, kemudian gas tengah oke, top speed juga cepet banget naiknya. Pengecekan besok pagi mas, besok pagi saya cek unitnya, saya test drive lagi ketika pagi hari itu apakah benar-benar trouble lagi atau enggak gitu loh. Kemudian ini bolo, pengecekan di bagian data sistem FI nya lupa saya. Kalau kemarin kan angkanya di bawah angka 2, bisa dikatakan 1, ya. Ini tak cek dulu. Honda Indonesia, kemudian Vario 150, kemudian untuk debit injektor, lihat apakah ada perubahan atau masih di angka 1. Untuk debit injektor mas, debit injektor mantep mas, di atas angka 1, di bawah angka 3, 2,3 mendekati 2,4, intinya ya bagus mas, standar. Kemudian O2 juga bagus mas, O2 nya nikmat sekali, O2 nya mas, cocok banget O2 nya. Kemudian default bagus O2 loh mas, kalau kemarin di atas angka 1, ini nikmat, mantep mas. Standarnya berapa mas? Di angka 5, kembali lagi ke bawah. Kemudian altitude mantep mas, kalau kemarin altitude-nya berapa? Di atas angka 1 mas. Kemudian AFR hampir mendekati 14,67. Kemudian full trimnya mas, trim BBM nya mantep mas, tidak melebihi min dari 20. Oke sip. Untuk data FI mantep, 2,3 2,6 ya wajar. Oke sip.